Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Husananaf. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan UAS saya untuk mata kuliah interaksi manusia komputer terkait analisa sisi interaksi manusia komputer untuk aplikasi yang dipilih, yakni adalah Tokopedia. Baik, langsung saja untuk rincian penugasannya, yakni yang pertama analisa SWOT, kemudian komposisi warna dan hal atau fitur yang diprioritaskan ketika mendesain ulang tampilan aplikasi. Untuk analisa SWOT ini sendiri, yang pertama untuk strength, yakni Tokopedia memiliki keunggulan yang signifikan dari sisi interaksi manusia komputer yang menjadikannya salah satu aplikasi e-commerce yang terdepan di Indonesia, yakni dan salah satu kekuatan utamanya yakni adalah antarmuka atau interface yang ramah dan mudah dipahami. Kemudian untuk penggunaan icon yang intuitif, pemisahan kategori, produksi produk yang jelas dan struktur navigasi yang konsisten akan memudahkan pengguna untuk memahami fungsi-fungsi dalam aplikasi meskipun baru pertama kali menggunakannya ya. Jadi ini mencerminkan prinsip IMK sebagai seperti konsistensi dan learnability. Kemudian selanjutnya, Tokopedia juga menonjol dalam hal kustomisasi dan personalisasi di mana pengguna bisa menyusun ya daftar produk favorit, kemudian bisa diatur juga alamat pengirimannya, kemudian melihat rekomendasi berdasarkan histori pencarian atau pembelian. Nah, fitur-fitur tersebut akan mendukung prinsip user control dan freedom karena pengguna bisa menyelesaikan pengalaman aplikasi sesuai kebutuhannya. Kemudian untuk weakness sendiri, meskipun Tokopedia memiliki antarmuka yang cukup matang, tapi ada beberapa ya kelemahan dari sisi MK yang jadi hambatan bagi sebagai pengguna. Salah satu kelemahannya yakni paling sering dirasakan adalah kerumitan tampilan beranda yang terlalu padat dengan elemen visual. Jadi pengguna tuh dihadapkan pada banyak informasi seperti promosi, voucher, flash sale, dan rekomendasi produk dalam satu layar. Nah, jadi ini akan menurunkan estetik dan minimalis desain yang salah satu prinsip penting ya dari IMK yang mendorong tampilan sederhana dan tidak membingungkan. Kemudian selain itu terlalu banyak notifikasi atau pop-up promosi yang sering muncul ya terkadang saat pengguna menjelajah aplikasi. Jadi itu juga bisa mengganggu alur kerja pengguna dan akan menyebabkan kelelahan kognitif ya. Terutama bagi pengguna yang hanya ingin mencari produk secara cepat dan langsung. Nah, dalam konteks IMK ini juga melanggar prinsip respect user attention di mana sistem harusnya tidak membebani pengguna dengan informasi yang tidak relevan secara berlebihan. Kemudian mungkin kurang lebih seperti itu ya. Langsung saja untuk yang opportunities, jadi Tokopedia memiliki banyak peluang untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience, yakni melalui pendekatan interaksi IMK. Nah, salah satunya adalah pengembangan antarmuka adaptif berbasis perilaku pengguna. Jadi memanfaatkan data interaksi pengguna yang sudah sangat besar, Tokopedia memiliki potensi untuk menciptakan interface yang lebih personal dan kontekstual. Misalnya ketika tampilan beranda bisa menyesuaikan diri berdasarkan kebiasaan belanja atau kategori favorit pengguna sesuai prinsip personalization dalam INCA. Kemudian untuk Threads sendiri tentu ya ada yakni saingan ketat dengan platform e-commerce lainnya yang semakin fokus pada aspek pengalaman pengguna seperti Shopee, Lazada, atau TikTok Shop yang terus mengembangkan antarmuka yang lebih ringan, cepat, dan intuitif. Nah, jika Tokopedia gagal mengikuti kecepatan inovasi antarmuka yang mengutamakan kemudahan dan kenyamanan, maka potensi penurunan loyalitas pengguna sangat besar ya. Dalam konteks IMK, yakni berkaitan dengan kegagalan dalam memenuhi prinsip efficiency of use dan estetik dan minimalis desain yang menjadi daya tarik utama. Kurang lebih seperti itu ya untuk threads ya. Kemudian untuk analisa komposisi warna, yakni Tokopedia secara konsisten menggunakan warna hijau sebagai warna utama ya pada antarmukanya. Jadi warna hijau tidak hanya menjadi identitas brand, tapi juga memiliki pengaruh psikologis yang kuat dalam konteks IMK. Hijau sering dikaitkan dengan rasa aman, stabil, dan menyenangkan, dan yang sangat sesuai untuk platform e-commerce yang ingin membangun kepercayaan pengguna terhadap transaksi digital. Nah, kalau dalam praktik desain, hijau digunakan elemen seperti tombol navigasi utama, label kategori produk, ikon konfirmasi atau keberhasilan transaksi ya, atau background menu atau tab aktif. Kemudian ada juga warna putih atau abu-abu muda dan ada juga oranye ya yang uh, itu tuh lebih ke promo atau flash sale, notifikasi penting dan tombol call to action seperti beli sekarang atau cek sekarang. Kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk komposisi warna tersebut memenuhi prinsip konsistensi and standard, visibility of system status, dan recognition rather than recall. Kemudian selanjutnya untuk analisis fitur yang kait diprioritaskan ketika ingin mendesain ulang aplikasi, yakni bisa berupa visibility and feedback system, di mana dalam prinsip Nielsen dikenal sebagai visibility of system status. Nah, jadi contohnya saat pengguna menekan tombol bayar, terkadang tidak langsung muncul umpan balik visual seperti loading bar yang jelas. Kemudian saat pengguna mengubah filter pencarian atau memilih varian produk, kadang sistem melakukan refresh tanpa indikator yang spesifik, yang akan membuat pengguna bertanya-tanya apakah hasilnya berhasil atau tidak. Jadi itu bisa diperkuat lagi ya dengan menambahkan animasi seperti animasi transisi halus, kemudian menampilkan indikator status proses dan memberikan feedback
ya, feedback instan ketika setiap aksi penting pengguna seperti produk berhasil ditambahkan ke keranjang itu jadi agak lebih mencolok gitu. Kemudian selain itu ada error fitur prevention dan recovery juga jadi prioritas selanjutnya. Jadi ketika checkout, pengguna yang lupa memilih alamat atau metode pembayaran tidak selalu mendapat peringatan yang jelas. Dalam desain ulang, sistem harus memberikan peringatan kontekstual secara intuitif dan tidak mengganggu ya, setelah menyediakan langkah pemulihan. Kurang lebih seperti itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.